Oke, kita ketemu lagi pada sesi keempat dalam mata kuliah riset operasional. Saya mengingatkan pada mahasiswa sekalian agar tidak lupa mengisi diskusi serta juga mengisi tugas di sesi ketiga. Ada beberapa diskusi yang sudah saya cek dan saya beri komentar, tetapi juga ada yang belum karena saya melihat masih ada keterlambatan dari mahasiswa waktu mengumpulkan. Tapi nanti saya akan cek kembali. Tapi sekali lagi jangan terlambat mengisinya, usahakan tepat waktu karena kami cuma diberi waktu 2 minggu ya. Untuk waktunya itu mundur ke belakang untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengisi diskusi atau mengisi tugas gitu ya. Jangan mepet, usahakan maksimal karena nanti ada tim admin yang akan menutup kegiatan ini. Jadi kalau sudah ditutup, saat kami ini dari dosen tidak bisa. Kemudian saya mengingatkan lagi untuk diskusi, jangan menggunakan file terupload karena dalam hal ini kami ini sulit untuk membuka karena tool di kami tidak jadi harus di-download dulu seluruh file Anda waktu diskusi. Jadi kami agak kerepotan untuk mengecek hasil diskusinya. Kalau diskusi Anda buat dulu aja di Word, kemudian Anda buka, Anda punya forum diskusi, kemudian baru Anda tempel ya, copy paste lah ya, tapi sudah dibuat dulu di Word atau di media lain, kemudian tempel teksnya itu lebih kami bisa lihat di forum diskusi. Tapi kalau Anda main upload dalam bentuk PDF, kami di diskusi ini agak sedikit sulit ya, berbeda sama Anda bikin tugas. Tugas itu bisa muncul sendiri tanpa kami harus download. Ya, itu saja pemberitahuannya. Untuk sesi 4 ini Anda baca modul 5 dari riset operasional. Nah, ini bicara linear programming method. Artinya ini bicara banyak sekali tentang bagaimana Anda mengendalikan berbagai model ya, berbagai model nilai yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ya, misalkan Anda menggunakan model ini untuk stok barang. Ini saya beritakan buat Anda atau memberitahu pada Anda untuk mengenal secara rinci, bukan secara rinci, secara global saja contohnya. Untuk melihat bahwa kemarin kita udah bicara tentang safety stock. Safety stock itu bicara tentang bagaimana sebuah perusahaan punya perencanaan produk atau stok cadangan ya. Nah, untuk kali ini karena stok cadangan itu tidak mudah dilakukan karena kan bayangkan stok itu butuh ruang, stok itu butuh modal. Nah, linear programming dapat membantu untuk mengetahui stok selanjutnya berapa. Jadi sifatnya lebih forecast. Tapi dia tegak lurus ya, lurus gitu. Linear programming itu lurus. Ketika Anda hitung di sini trennya sedang naik, dia akan ikuti naiknya gitu. Jadi berikutnya Anda akan tahu stoknya sekian. Dari kenaikan penjualan nanti akan, nah kemudian penjualannya turun, nanti stoknya juga ikut turun, stimulasinya ya.
Ya, nah itulah linear programming intinya sebetulnya. Anda bisa pelajari secara rinci pada modulnya. Ya, karena ini video pendek, saya harapkan Anda bisa mengimplementasikan dalam contoh-contoh perusahaan. Karena kan kalau ekonomi itu bicara tentang bisnis, tentang usaha, bagaimana trik-trik usahanya gitu ya. Termasuk salah satunya bagaimana Anda mengendalikan barang. Ya, kepandaian Anda untuk mengendalikan barang itu akan membantu Anda dalam masuk ke dalam sebuah perusahaan gitu aja. Atau mungkin Anda berusaha sendiri jadi entrepreneur ya. Anda harus tahu tentang bagaimana mengendalikan barang gitu. Karena kebanyakan barang di stok, uang Anda mati di situ. Kekurangan Anda juga rugi karena kesempatan menjual Anda, nah bagaimana meramalkan stok gitu ya pakai linear programming. Nah, Anda pelajari di situ ada rumusnya sehingga Anda bisa meramalkan minimal sedikit saja tentang stok yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, oke segitu saja dulu video pendek ini. Tetap semangat belajar, sukses selalu.